Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to English class with Miss Alrina. Jadi di semester 2 ini kalian akan bertemu lagi dengan Miss Alrina di kelas bahasa Inggris. I hope that in this semester we can get along well. Jadi di semester ini Miss Alrina harap kita dapat bekerja sama dengan baik. Jadi kemarin kalian sudah mendapatkan materi dari Miss Alrina tentang conditional sentence atau if clause ya, dan kalian sudah mendapatkan materi berbentuk PDF dan juga kalian juga sudah mencoba untuk mengerjakan tugas tentang if clause atau conditional sentence. Dan di video kali ini Miss Alrina akan menjelaskan tentang materi if clause atau conditional sentence, jadi kalian dapat lebih jelas memahami tentang apa itu conditional sentence atau if clause. Nah, kenapa sih disebut if clause, conditional sentence itu? Karena dalam conditional sentence mengandung kata if. If artinya jika. Jadi ada 3 types of conditional sentence, type 1, type 2, and type 3. Nah, type 1 itu adalah dipakai ketika sesuatu itu akan terjadi, kemungkinan terjadi. Dan type 2 dipakai ketika tidak terjadi, tidak mungkin terjadi. Dan type 3 digunakan ketika sesuatu itu sudah terjadi, tapi kalian berangan-angan, ada penyesalan di situ. Ya, itu ada type 3. Okay. Sekarang let's get down to the material for the if clause or conditional sentence type 1. Jadi kalian bisa lihat di sini type 1. Nah, if clause, if itu artinya jika. Nah, ini adalah kalimat pengandaian. Type 1, seperti yang Miss Alrina tadi katakan bahwa dalam conditional sentence type 1 digunakan untuk fakta, mungkin akan dilakukan, kemungkinan terjadi. Misalnya seperti ini. Jika besok hujan deras, orang-orang akan menggunakan mobil untuk pergi ke kantor. Orang-orang akan menggunakan, atau kalian juga bisa menggunakan, orang-orang akan memakai jas hujan jika besok hujan deras. Nah, di sini rumusnya adalah if plus simple present. Simple present rumusnya adalah pertama adalah subject, verb, s atau es, plus o. O ini objek ya. Objek boleh, kata sifat boleh. Kata sifat itu apa sih? Warna, ukuran, itu termasuk kata sifat. Kemudian dipisah, ini kelas pertama, kemudian dipisahkan dengan koma, kemudian menuju ke kelas kedua. Diawali dengan subjek, kemudian will, akan, verb dasar atau verb 1 ya, yang tidak ditambahi apapun. Nah, contohnya seperti ini. If it rains, I will stay at home. Jadi itu sudah gelap sekali di luar, terus kamu bilang, if it rains, jika itu hujan, I will stay at home. Aku akan tetap berada di rumah. Nah, itu kemungkinan terjadi. Kamu akan tetap berada di rumah. Ya, itu kemungkinan terjadi. Kenapa ini? Nah, kenapa ini pakai S? Karena it itu adalah singular, subjeknya hanya satu. Verb, ini harusnya ditambah ya, tidaknya dicoret ditambah S. Subjek hanya satu ditambah S. If it rains, I will stay at home. Nah, ya. Jadi if kita masukkan simple present, subject, kemudian ada verb, kemudian di clause kedua kita dipisah dengan koma, kemudian menuju ke clause kedua, subject, will, kemudian verb dasar. Ya. Atau kalian juga bisa dibalik ya. Kalau dibalik tidak usah dipisahkan dengan koma. Seperti contohnya nomor 2. I will cook dinner if you clean the house.
Aku akan memasak makan malam jika kamu membersihkan rumah. Ya, bisa juga ya, kamu misalnya bersama dengan adik kamu ada di ruang keluarga, kemudian kalian membagi tugas. Aku akan masak jika kamu membersihkan rumah. Tapi kalau kamu tidak membersihkan rumah, maka saya juga tidak akan memasak, seperti itu. Ya, ini bisa dan kalian lihat di sini ada koma ketika if-nya ada di depan, dan ketika if-nya ada di belakang, maka tidak dipisah dengan koma. Ya. Nah, untuk type 2. Nah, ini hal yang tidak mungkin terjadi atau kemungkinan kecil terjadi, hanya berandai-andai saja. Ya, berandai-andai saja. Jika aku adalah seorang penulis, kamu bukan penulis. Begitu ya. Nah, ini ketika tadi type 1 menggunakan simple present tense, maka di type 2 menggunakan simple past. If diikuti dengan subject, kemudian diikuti dengan verb 2. Ya, dipisahkan dengan koma. Ingat, ketika if di depan, maka setiap clause dipisahkan dengan koma. Kemudian ada subject di sini, would. Ya, would di sini bukan will ya, tapi would plus verb dasar. Ya. Contohnya adalah seperti ini. I would travel to the moon if I were a billionaire. Jadi ini if-nya di tengah ya. Aku akan berjalan-jalan ke bulan jika aku seorang billionaire atau miliarder. Tapi kamu bukan miliarder. Belum menjadi miliarder. Kamu hanya berandai-andai saja. Seperti itu ya. Kamu akan pergi ke bulan jika kamu seorang miliarder. Hanya berandai-andai saja. Karena kamu belum mempunyai uang sebanyak itu. Nah, di sini ada fact-nya. Fact itu apa? Faktanya. I'm not a billionaire. Saya bukan miliarder atau belum menjadi seorang miliarder. Hanya berandai-andai saja. Kemudian di sini adalah yang kedua, if-nya ditaruh di depan. If I were you, I would confess. Misalnya teman kamu jatuh cinta kepada seseorang, ya. Kamu bilang, if I were you, jika saya adalah kamu, saya akan memberi pengakuan bahwa saya suka sama orang itu misalnya. Tapi kan kamu tidak bisa menjadi orang lain, ya kan? Dan faktanya adalah I am not you. Saya bukan kamu. Saya ya saya, kamu ya kamu. Dan mereka tidak akan berubah seperti itu ya, tidak akan bertukar peran. Tidak akan seperti anime ya, tidak seperti anime atau tidak seperti komik yang mereka bisa berpindah jiwanya ya. Tidak seperti itu. Jadi ini hanya berandai-andai saja. Nah, untuk penyegaran kalian, ini tenses, simple present tense digunakan untuk tipe 1 dan simple past tense digunakan untuk tipe 2. Nah, simple present tense itu kalian bisa lihat subject plus verb, S atau IS. Ini kalau memakai verb ya, verb itu apa? Kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata kerja adalah kata yang bisa diimbuhi di, terbangun, dibangunkan, membangun, ya. Kemudian memakai, dipakai, terjatuh, dijatuhkan. Nah, tapi ketika tidak ada verb, maka kamu memakai is, am, are di plus object. Ya, ingat simple present tense digunakan untuk tipe pertama. Nah, ini breakdown-nya untuk subjeknya. I, you, they, we tanpa s atau is karena mereka jamak. He, she, it atau yang subjeknya satu itu menggunakan s atau is. Example, I go to school every day. Nah, go. Di sini tanpa s atau is. Nah, bedakan dengan ini. He eats. Ditambahi s ya. He eats. I go, he eats. Ya. Kalau ini go ubah ke sini berarti he goes. I eat, bukan I eats ya, tapi I eat. Ya, tidak tanpa s. Kalau ini tanpa s, yang bawah menggunakan s. Dan to be-nya I am,
you are, they are, we are, he is, she is, it is. Nah, untuk negatif, subject, do. Nah, di sini. I do, you do, they do, we do. He does, she does, it does. Does not ya, plus verb 1. Ingat kalau negatif verbnya 1. Nah, ini untuk simple past tense. Untuk type 2 ya. Untuk type 2, subject plus verb 2. Verb 2 ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Yang beraturan tinggal ditambah ed belakangnya. Misalnya, walked. Nah, walked. Ya. Terus kemudian apa lagi? Itu ya contohnya worked. Pakai ed. Worked tulisannya ya. Untuk kata kerja yang tidak beraturan, misalnya go menjadi went. Kalian bisa lihat di kamus. Atau kalian juga bisa mendownload di internet ya. Untuk verb tadi yang bisa tambahin me, di, ber, ter, tapi subjek to be-nya adalah was atau were. Khusus untuk conditional sentence adalah digunakan were, hanya digunakan were saja. Was tidak digunakan. Ya. Plus object. I was, you were, they were, we were, he was, she was, it was. Example-nya, I wrote a journal yesterday. Wrote, menulis. Menulis. Berarti ada tambahan me di situ. Berarti dia sebagai verb, ya. Dan ini tidak beraturan. Kalian harus menghafalkan, ini tidak beraturan. Kata kerja tidak beraturan harus dihafalkan. Kalian bisa melihat di internet untuk yang ini ya. Kemudian yang kedua, I was an accountant before. Atau she was an accountant before. Ya. They were students of SMK L3 Semarang 2 years ago. Untuk negatifnya, subject plus did not plus verb 1. Ini untuk kata kerjanya. Jika menggunakan to be, maka was, were, not plus object. Ingat, untuk conditional sentence harus menggunakan were. Ya, tidak boleh menggunakan was. Ini secara umum saja. Tapi untuk conditional sentence, kalian memakai were. Was tidak boleh digunakan. Ya, was tidak boleh digunakan. Berarti semuanya menggunakan were. I were, you were, they were, we were. He were, she were, it were. Ya, semoga sampai sini kalian jelas. Nah, kemudian kita akan membahas tentang type 3. Type 3 itu kejadian yang tidak terjadi atau sudah berlalu. Misalnya seperti ini. Kalian tes bahasa Inggris kemarin. Atau tadi 2 jam yang lalu selesai. Kemudian kalian tanya, gimana tadi tesnya? Kalian bilang, jika saja saya belajar, maka saya bisa mengerjakan. Itu kan sudah terjadi. Tesnya sudah terjadi, kalian tidak bisa mengerjakan, kalian berandai-andai kalau tadi malam kalian belajar. Nah, ada penyesalan di sini, ada sesuatu yang mengganjal, menyesal gitu kalian, ya. Nah, rumusnya adalah if plus past perfect. Past perfect itu apa? Subject plus had plus verb 3. Nah, ini lagi dipisahkan dengan koma, subject plus would have plus verb 3. Ya, jadi di sini kalian harus menghafalkan verb 1, 2, dan 3. Kalian bisa lihat di internet ya. Ya. Contohnya adalah seperti ini. If I had locked my car, the thief wouldn't have stolen my car. Jadi, jika saya mengunci car atau mobil saya, pencuri tidak akan mencuri mobil saya. Ya. Jadi faktanya di sini adalah faktanya adalah yang terjadi adalah
mobilnya sudah dicuri, pintunya tidak dikunci. Jadi terus dia mengatakan, jika saja tadi saya mengunci pintunya, maka tidak akan dicuri mobil saya. Nah, jadi kan ada penyesalan di sini. Sudah menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Berandai-andai jika saya tadi seperti ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah faktanya. Mobilnya sudah dicuri karena saya tidak mengunci pintu mobil sebelumnya. Tuh ya. Dan ini lagi-lagi boleh dioper ya. Jadi yang di belakang bisa di depan, if-nya bisa ditaruh di tengah ya. Ingat kalau if di tengah tidak usah menggunakan koma. Nah, ini adalah assignment kalian. Please take a look at your work. Not assignment. Sorry, this is coded. Jadi, silahkan kalian melihat PR kalian yang telah Miss Al berikan kemarin. Tugas kalian adalah, setelah kalian melihat video ini dan menerima penjelasan tentang conditional sentence, silakan kalian mengevaluasi pekerjaan kalian. Jika ada yang salah, dibenarkan. Ya, benarkan pekerjaan kalian. Nah, coba contohnya seperti ini. Ya. Contohnya ada di sini. Let's add a text. If Anne's father gets seriously ill, they bring. Nah, Anne's father gets. Kita lihat. Di sini yang S itu ada di tipe 1 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat type 1 itu verbnya menggunakan S atau IS. Ya. Berarti dia menggunakan type 2. Berarti kalau type 2 rumusnya adalah if plus subject, subjeknya adalah Anne's father, verb S atau IS di sini ada gets seriously ill. Dan rumusnya adalah subject they plus will plus verb 1 bring him to the hospital. Ya. Berbeda dengan nomor 2, kita lihat sendiri. Di sini adalah nomor 2, I would. Would itu adalah tipe 2. Ya. Tipe 2 berarti rumusnya adalah if plus subject plus verb 2 atau to be. Berarti ini kalau to be-nya berarti were. You. Nah, kalian sudah mendapatkan 2 jawaban di sini. Silahkan mengerjakan yang lainnya. Nah, silahkan 3-20 kalian koreksi. Kalian benarkan jika ada yang salah. Dan nanti dikumpulkan melalui link yang akan dibagikan oleh Miss Alina melalui Google Classroom. Okay. I hope that you understand about today's material. Understand well. Please, if you have any question, please private chat Miss Alina so that I can explain. I hope that I can explain it more to you through private chat, ya, not di group. Jangan di group, tapi private chat ya. Silakan menghubungi Miss Alina melalui private chat jika kalian belum mengerti. Ya. Miss Alina akan mencoba menjelaskan sebisa Miss Alina. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Thank you for paying attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Goodbye.